Bisa ya? Baik ya. Hari ini adalah sidang pertama saudara ya. Untuk itu kita periksa identitasnya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada hari Selasa 2 Maret 2021 menggelar sidang perdana untuk terdakwa Antonius Ali dengan agenda mendengar dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum Harry Franklin diketahui ada 3 pasal dikenakan kepada terdakwa Anton Ali. Anton Ali ditetapkan sebagai terdakwa terkait dengan memberi keterangan palsu pada persidangan pra-peradilan Bupati Manggarai Barat. Setelah mendengar dakwaan jaksa penuntut umum, penasihat hukum Anton Ali langsung memberikan eksepsi. Dalam eksepsi, penasihat hukum berpendapat apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum sangat tidak cermat. Pada kesempatan tersebut, Anton Ali meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan penahanannya di Polda Nusa Tenggara Timur. Pantauan Suara Fakta Hukum sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Francisca Paula Nino didampingi hakim anggota Ngilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung berjalan lancar dan tertib. Bisa ya? Baik ya. Hari ini adalah sidang pertama saudara ya. 19 Februari tahun 1960, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Rangkai Damai 2, nomor 2, RT 30 RW 08, Kelurahan 2 Kedamaian, Kecamatan Tugu, Kota Kupang, agama Katolik, pekerja advokat. Benar? Saudara dikenakan penahanan rutan sejak 18 Februari 2021 sampai dengan saat ini. PDS 04 garing N-3-10 garing N-1 garing 02 garing 2021 untuk terdakwa dan penahanan yang akan dibacakan. Jadi dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Ali Antonius pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2021 kembali sidang pengadilan pemilihan negeri kelas 1A atau setidak-tidaknya bisa bertentang yang masih termasuk dalam daerah hukum pidana tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas 1A yang berwenang memeriksa, menandingi dan memutus perkara ini sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyiksaan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menunjukkan orang lain supaya melakukan perbuatan kepada Harun Franciscus dan Zulkarnain Juji agar dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pada saat memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara pra-peradilan dengan pemohon Agustinus Cihadula terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 hektar yang terletak di karangan Polres Kabupaten Kalau Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana register perkara nomor 3 garing P.pra garing 2021 garing PN Kupang. Padahal terdakwa mengetahui bahwa keterangan Zulkarnain Juji dan Harun Franciscus adalah keterangan tidak benar. Perbuatan terdakwa merupakan dengan cara sebagai berikut. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTT sebagai saksi terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 hektar. Dalam pemeriksaan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 15 Desember 2020 nomor 5, terdakwa menjelaskan di antaranya bahwa terdakwa pernah menerima surat kuasa pada tanggal 6 Juni 2014 dari Haji Muhammad Abu Bakar Al-Juji, Zulkarnain Juji, dan Zulhadi Juji untuk mengurus sertifikat tanah di Karangan, namun tidak bisa diproses karena mendapatkan informasi dari pihak Kabupaten Manggarai Barat jika tanah di Karangan tersebut diklaim milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa selain terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 hektar. Penyidik telah memeriksa beberapa saksi lain diantaranya yaitu Harun Franciscus yang tertuang dalam BAP saksi pada tanggal 6 November 2020 nomor 9 yang menjelaskan jika tanah Karangan yang berasal dari Darul Isak
dan Abu Mustafa atau fungsionaris adat merupakan sah tanah milik Pemda Manggarai atau sekarang Pemda Manggarai Barat, sebagaimana Harun Franciscus juga ikut dalam rapat yang dipimpin oleh Agustinus Jihadullah pada tanggal 22 Oktober 2014 yang hasil rapat memutuskan tanah di Karana seluas kurang lebih 30 hektar adalah tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. BAP saksi pada tanggal 6 November 2020 tersebut diperkuat dengan berita acara sumpah yang ditandatangani oleh Harun Franciscus di hadapan penyidik. Zulkarnain Juche yang tertuang dalam BAP saksi pada tanggal 16 November 2020 nomor 6 yang menjelaskan diantaranya tanah di Karana adalah tanah milik Pemda Manggarai. Agustinus Jihadullah mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A yang tertuang dalam register perkara nomor 3 dari P.K. dari 2021 dari PN Kupang sebagaimana sudah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa, bahwa atas saran terdakwa Agustinus Jihadullah pada tanggal 6 Januari 2021 menghubungi Harun Franciscus untuk datang ke rumah dinas Bupati Manggarai Barat di Jalan Semani Desa Komodo, Ladok Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang tujuannya meminta agar Harun Franciscus menjadi saksi dalam sidang pra peradilan. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Harun Franciscus menghubungi dan mengajak Zulkarnain Juche untuk bersama-sama datang ke ruang kerja Bupati Manggarai Barat karena ada permintaan dari Agustinus Jihadullah. Pada saat itu Harun Franciscus terlebih dahulu datang ke ruang kerja Bupati Manggarai Barat dari Zulkarnain Juche. Selanjutnya Harun Franciscus bertemu dengan Agustinus Jihadullah dan Paulus Jaraman atau staf pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pertemuan tersebut Agustinus Jihadullah meminta Paulus Jaraman untuk mengerti konsep surat pernyataan mengenai tanah Karana yang dijelaskan oleh Harun Franciscus. Tidak beberapa lama terdakwa datang ke ruang kerja Bupati Manggarai Barat dan menunjukkan untuk mengubah konsep surat pernyataan yang berasal dari Harun Franciscus mengenai tanah Karana yang isinya jika tanah di Karana hanyalah tanah datar di pinggir pantai saja. Konsep surat pernyataan dari terdakwa tersebut kemudian ditandatangani oleh Harun Franciscus di atas meterai. Selanjutnya terdakwa menyebutkan Harun Franciscus agar nantinya memberikan keterangan di sidang pra peradilan terkait isi surat pernyataan tersebut. Bahwa tidak beberapa lama datang Zulkarnain Juche dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Manggarai Barat dan terdakwa menunjukkan supaya Zulkarnain Juche menjadi saksi pada sidang pra peradilan. Terdakwa menyampaikan kepada Zulkarnain Juche yaitu, Om Zul, pada saat penunjukan tahun 1989 itu kan ikut? Dan Zulkarnain Juche jawab, ya betul, bukan rahasia lagi dan sudah saya ceritakan dalam BAP di hadapan jaksa Hari Wibowo SH. Saat itu terdakwa menunjukkan Zulkarnain Juche juga menandatangani surat pernyataan yang semeterai yang tujuan surat pernyataan tersebut nantinya saat Zulkarnain Juche menjadi saksi di sidang di persidangan pra peradilan dapat menerangkan tanah di Karana kurang lebih 30 hektar bukan tanah Pemda Manggarai Barat karena tanah diberikan ke Gaspar Parangehok hanyalah tanah datar di pinggir pantai. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Zulkarnain Juche menemui Agustinus Jihadullah di ruang kerja Bupati Manggarai Barat untuk menyalip tiket pesawat Labuan Bajo Kupang atas nama Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus serta menerima uang jalan untuk Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus tiba di Kupang dan langsung memesan kamar di Hotel Lamaris yang dibayar oleh Agustinus Jihadullah melalui Wawan Doso. Di malam harinya, Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus dihubungi oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Rantai Dami 2 nomor 2 RT 30 RW 8 Kelurahan Tua Merah Kecamatan Ogogo Kota Kupang. Setibanya di rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengajak Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus melakukan tanya jawab seperti simulasi sidang dengan cara terdakwa menunjukkan supaya Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus untuk menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang sudah diarahkan oleh terdakwa. Adapun salah satu contoh yang diarahkan kepada Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus untuk menjawab pertanyaan terdakwa ialah apabila ada pertanyaan dari terdakwa yang menanyakan apakah ada Pemda memiliki tanah di Karana, maka kalian jawab tidak ada. Bahwa pada esokan hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Zulkarnain Juche dan Harun Franciscus hadir dalam sidang pra peradilan sebagai saksi yang diajukan oleh Agustinus Jihadullah melalui terdakwa selaku kuasa pemohon di Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan oleh Hakim Anak Agung Gede Oka Mardika, SH mengambil sumpah terhadap Zulkarnain Juche menurut agama Islam dan Harun Franciscus menurut agama Katolik. Setelah mengucapkan sumpah, terdakwa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Zulkarnain Juche yang salah satunya terdakwa menanyakan terkait kepemilikan tanah di
pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan dijawab oleh Zulkarnain Juge bahwasanya tidak ada tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karana, sebagaimana yang telah diajukan oleh terdakwa pada saat pertemuan di rumah terdakwa. Begitu juga yang dilakukan oleh Harun Frasikus yang menyerahkan di persidangan dengan menjawab tidak ada kepemilikan tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karana, sebagaimana yang telah diajukan oleh terdakwa pada saat pertemuan di rumah terdakwa. Padahal terdakwa mengetahui bahwa keterangan Zulkarnain Juge dan Harun Frasikus adalah keterangan yang tidak benar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 Yunto pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP atau dakwaan kedua. Dan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 Yunto pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan seterusnya Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan ketiga. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan seterusnya Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Demikian yang terima kasih.